diminati juga untuk Sobat Ambyar ya. Soalnya ada di lagunya. Ada di liriknya Uh, almarhum Didi Kempot ya. iya, di lagunya Pak Ade ya, Ya, Banyu Langit. Kita Banyu Langit. mau ke Ngelanggeran ya, Ya, Wonosari, Yogyakarta. karena memang di liriknya kan ada ademe gunung Merapi Iya, purba. Jaya nyanyi. Gitu. Jaya nyanyi, Jaya nyanyi. Kita akan langsung menuju ke Iya, kita Mas mau Sugeng tahu. Handoko. Iya, Mas Ya. Sugeng Handoko, selamat pagi. Waduh, Waduh, Ya, belangkanya selamat pagi. luar biasa Selamat ganteng pagi ya. Indonesia. Sugeng Enjing, Sugeng Mas. Enjing. Ji, Mas Sugeng. Sugeng. Sehat J. Mas? Ji, Mas. Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, ini Sobat Ambyar juga nih. Sobat Ambyar Ya. juga, seru ya Mas Sugeng. Heeh. Nah ini kan kalau kita berbicara soal wisata virtual atau virtual tourism begitu ya. Dan ini kita mau yang akan kita bahas hari ini adalah Desa Wisata Ngelanggeran. Benar, Ya, Gunung Ngelanggeran. Api tepatnya, Gunung Api Purba ya, Ya, di ya. Yogyakarta. Nah kalau saya ingin tahu nih bagaimana, kan ini sudah terkenal menjadi sebuah desa wisata begitu Ya. yang mungkin bisa menjadi salah satu destinasi wisata favorit begitu ya untuk masyarakat di Yogyakarta maupun masyarakat seluruh Indonesia. Kondisinya seperti apa sih Mas Desa Ngelanggeran itu sekarang? Apalagi di tengah pandemi COVID saat ini. Iya. Oke, jadi sebagai gambaran umum ya, desa kami itu memang desa wisata. Ada daerah utamanya memang Gunung Api Purba, kemudian ada Embung Langgeran, ada air terjun Kedung Kandang. Nah, kalau tidak masa seperti ini, itu biasanya kunjungannya ya rata-rata per hari 300 sampai 500 orang. Kemudian selama tutup, kami mulai sejak 23 Maret 2020 itu kami tutup sementara, sehingga aktivitas pariwisataannya memang terhenti, tapi kami di tim pengelola itu tetap melakukan kegiatan perbaikan fasilitas, kemudian melengkapi untuk higienistas destinasi, pemasangan tempat cuci tangan. Kemudian ya salah satu inovasi yang kita kembangkan juga itu mengembangkan virtual tour ini, Mbak, seperti itu. Baik, Mas Sugeng, ini tentunya salah satu potensi dari geoturism Indonesia di Ngelanggeran, Gunung Kidul. Tentunya tadi dikatakan berpengaruh juga ya di tengah pandemi COVID-19. Ya. Tapi sebetulnya apakah juga masyarakat ini juga tergerak untuk bisa mengembangkan potensi yang ada yang sangat luar biasa di Gunung Kidul juga. Selain pantai-pantai yang terkenal juga ada Gunung Api Purbanya ini. Iya. Jadi, kami sangat bersyukur kita memang desa wisata yang berbasis alam kemudian pertanian. Nah, ketika masa pandemi COVID-19 ini memang aktivitas pariwisataannya terhenti, tapi masyarakat kami itu masih menggeluti sebagai petani, sebagai peternak, sehingga insya Allah cukup masih aman karena masa-masa saat ini juga kemarin itu barengan dengan masa panen padi, jagung, sehingga kegiatan pariwisataan yang di kami itu menjadi tambahan itu tidak terlalu memberatkan lah istilahnya. Jadi masyarakat tetap bisa berkegiatan mencari nafkah dari kegiatan pertaniannya. Oke, jadi dengan kata lain masyarakat di desa wisata Ngelanggeran ini tidak terlalu terdampak begitu ya untuk secara ekonomi begitu, betul ya Mas Sugeng? Karena masih ada panen jagung, panen padi begitu ya untuk masyarakat beternak tadi. Mas, saya yang penasaran adalah saya pernah ke sebuah desa wisata begitu. Seluruh masyarakat di desa tersebut berperan serta secara aktif begitu. Mereka ada yang memang rumahnya digunakan sebagai homestay begitu ya. Terus kemudian ada juga mereka yang menjual penganan khas begitu di daerah tersebut, dan desa tersebut ditata sedemikian rupa secantik mungkin begitu untuk supaya para wisatawan ini berminat untuk datang ke sana. Nah, bagaimana, bisa diceritakan sedikit nggak kalau di desa Ngelanggeran itu seperti apa? Oh, iya, memang secara garis besar itu rata-rata pengembangan desa wisata itu adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Itu juga terjadi di desa kami, di desa wisata Ngelanggeran. Jadi tim kami ada 154 orang, kemudian kita mengelola ada 80 homestay, jadi rumah warga yang digunakan untuk menginap wisatawan. Jadi program unggulan kami adalah program Bliskin sebenarnya. Masyarakat tinggal di desa, kemudian berinteraksi dengan wisatawan, tinggal di desa, kemudian berinteraksi dengan masyarakat. Nah, selain itu kita juga mengembangkan kuliner, jadi pengolahan coklat. Kita mengolah dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai produk jadi dan
wisatawan juga bisa berinteraksi aktif untuk terlibat di dalamnya. Nah itu menjadi sebuah atraksi juga yang ternyata diminati oleh wisatawan yang khususnya mereka dari luar Jogja, bahkan mereka yang tidak pernah merasakan kehidupan di desa. Tapi sayangnya ada pandemi ini, jadi kita Iya. tidak bisa melihat secara langsung. Tapi ternyata ada inovasi juga. Nah, iya. Mas Sugeng dan juga teman-teman ini ada virtual tour ataupun Virtual virtual tourism juga Iya. gitu. Apa sih mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Mas Mas Sugeng. Sugeng konsepnya ini? Jadi konsepnya memang mengajak wisatawan itu berjalan-jalan secara virtual. Kenapa? Karena destinasi kita tutup, kemudian ada himbauan untuk tetap tinggal di rumah, tidak boleh kumpul-kumpul segala macam. Tapi di sisi lain kami ingin tetap mengobati rasa kangen berwisata, kemudian menjadi sebuah media untuk kami menjalin kedekatan dengan calon wisatawan maupun wisatawan yang kangen suasana di Nganggeran. Nah, kita bersama kolaborasi dengan teman-teman kemarin itu virtual project, kemudian besok itu juga akan kita lakukan lagi, itu insya Allah hari Sabtu tanggal 16. Jadi konsepnya memang membuat mereka merasakan melakukan perjalanan ini. Jadi kita jemput di stasiun Tugu, kemudian diajak naik mobil, kemudian mampir di titik-titik yang menarik, katakanlah ke Malioboro, kemudian mampir di Bukit Bintang, kemudian baru masuk ke destinasi di desa wisata Nganggeran, melihat puncak segala macam, kemudian berinteraksi seakan-akan melihat kegiatan bersama masyarakat. Itu menjadi sebuah atraksi yang coba kami suguhkan di era ya semuanya harus dikerjakan di rumah ini. Jadi itu sifatnya secara virtual, yaitu kita kemas seperti itu. Ya, dan ini kan secara virtual ya, berarti kalau kita berbicara tentang keuntungan begitu, kalau secara virtual otomatis bagaimana untuk mendapatkan keuntungan dari virtual tourism atau virtual tour ini sendiri, Mas? Jadi keuntungan ini sebenarnya dinikmati dua belah pihak ya. Yang pertama sebagai penyelenggara kami, karena ini sifatnya berbayar walaupun sangat terjangkau. Jadi kita tidak terlalu mahal, satu orang itu 30.000, kalau dua orang itu 50.000, kalau berlima itu bisa 100.000. Kemudian bagi lebih murah kalau rombongan. Kemudian untuk wisatawannya sendiri itu mereka akan tahu. Jadi ada segmen wisatawan yang dia sama sekali belum pernah ke Nganggeran. Jadi ini istilahnya mereka merasakan sensasi ini, kemudian ya seakan-akan survei. Jadi besok setelah pasca pandemi COVID-19 ini mereka tinggal jalan sudah tahu arahnya, kemudian destinasi mana yang akan dikunjungi. Ini akan bisa menjadi tren baru juga ya, wisata virtual atau virtual tour atau virtual tourism ini. Mas, tapi yang saya penasaran adalah berarti kita harus siap apa dulu nih? Nah, informasi secara lengkapnya juga bisa diperoleh di akun media sosial atau apa? Nih, silakan Mas Sugeng. Oke, jadi sebenarnya sangat mudah. Kita upload juga di Instagram kami, @sugeng_handoko, kemudian di @gunungapi_purba. Jadi mereka cukup daftar nanti, yang penting punya HP Android atau laptop, kemudian nanti install aplikasi Zoom juga, kemudian akan kita jadwalkan untuk ketemunya, kemudian tinggal online. Jadi seperti meeting online, tapi mereka akan mengikuti tour itu. Nah, kalau di kami itu sistem yang kita siapkan itu mengkolaborasikan beberapa aplikasi yang sudah ada sebenarnya, kayak ada Google Maps, kemudian Google Street View, kemudian foto atau video 360, termasuk kami juga menggunakan aplikasi untuk mengkombinasikan antara foto dan video, sehingga seakan-akan mereka merasakan suasana jalan-jalan ke Nganggeran. Cuman yang tidak didapatkan itu kenikmatan dan kesegaran udaranya, kemudian sensasi trekkingnya, kemudian sensasi secara langsung menikmati kulitnya itu memang tidak bisa dinikmati, tapi secara visual dan suasana itu kita dorong ke suasana tersebut.
Mungkin butuh juga backsound ataupun juga sound-sound yang juga mendukung ini ya, agar terasa sensasinya juga gitu ya. Aduh Mas, saya udah gak sabar nih selesai COVID, insya Allah ya, mudah-mudahan kita ada rezeki, ada jodoh ke sana ya Jaya ya. Saya penasaran banget, saya di Melanggeran ini, Wonosari, Yogyakarta, nanti di sana saya mau nyanyi Banyu Langit. Pokoknya. Terima kasih banyak Mas Sugeng Handoko sudah bergabung. Sukses terus untuk konsep virtual tourism atau virtual tourism Iya, ya. salam buat teman-teman di sana ya Mas. Sukses untuk Iya, teman-teman. Iya, selamat pagi. Iya, Selamat kerja. Selamat pagi. Luar biasa, semoga ini bisa menjadi tren ya di tengah pandemi COVID-19. Virtual tour atau virtual tourism ini Seru. nantinya mengobati rasa kangen kita untuk berwisata. Aduh, aku udah pengen banget. Boleh nanti kita langsung ya, Gunung Api Purbo. Benar. Tapi sekarang kita akan langsung menuju ke Bali. Ke Bali.